Bab 197, masuk ke tim penegakan. Begitu mereka masuk ke dalam ruang dalam balai penegakan hukum dan pintu tertutup rapat, wajah dingin dan penuh wibawa penatuaian pun seketika mencair. Tidak ada orang lain di ruangan itu selain mereka berdua, dan kini, sang penatua menatap Wei dengan ekspresi campur antara geli dan kesal. "Kau ini ya, baru juga pulang, sudah bikin keributan lagi." Ia menggelengkan kepala, napasnya panjang dan berat, seolah sedang menahan geli yang tertahan di balik kekesalan. Sebagai salah satu dari 4 penatua penegakan di sekte Raja Perkasa, usianya sudah tidak muda lagi. Pengalamannya melimpah garam yang ia makan mungkin lebih banyak dari nasi yang pernah disantap Wei sepanjang hidupnya. Jadi, saat melihat kelakuan kreatif Wei di luar tadi, ia sudah langsung tahu bahwa semua itu hanyalah permainan lidah. Hei, ini sebenarnya bukan salahku, penatua." Wei menggaruk-garuk kepala dan tertawa kaku, tahu bahwa kebohongannya tadi tak mungkin lolos dari mata tajam sang penatua. "Bukan salahmu? Kalau begitu, salah siapa? Salahku, ha?" Wajah penatuaian langsung memancarkan rasa jengkel yang tulus. "Kau bahkan tega menjadikan aku sebagai tameng, lalu menuduh Yuan Bei menghina aku sebagai orang tua yang tidak adil dan sudah pikun. Kau benar-benar punya nyali, ya? Ide sekotor itu pun bisa muncul dari kepalamu." Wei hanya bisa tersenyum kaku. Namun ekspresinya segera berubah serius saat ia mulai menjelaskan. "Begini, penatua. Saat aku dalam perjalanan menuju kota Naga Hitam, aku dihadang oleh sekelompok pembunuh yang dipimpin oleh seorang ahli tingkat Raja Beladiri. Setelah kuselidiki, ternyata dalang dari penyergapan itu adalah Yuan Bei. Ia secara diam-diam berhubungan dengan mereka, dan niat mereka jelas, mengambil nyawaku. Saya berusaha tenang. Tapi ketika saya melihat wajahnya setibanya di sekte, bagaimana saya bisa tidak marah? Saya sudah sangat menahan diri. Kalau saya benar-benar ingin membalas dendam, tubuhnya pasti sudah dikirim ke rumah duka." Mata penatuaian sedikit menyipit. Ia sudah tahu bahwa Wei sempat mengalami masalah dalam perjalanannya, tapi tidak menyangka bahwa semua itu disebabkan oleh permainan licik dari dalam sekte sendiri oleh Yuan Bei. "Kau ingin membalas Yuan Bei, aku bisa memahaminya," ujarnya sambil menyilangkan tangan. "Tapi yang harus kau ingat, musuh sesungguhnya bukan dia. Musuhmu adalah ayahnya, Yuan Hui, salah satu dari 18 tetua pengurus sekte. Dan kakaknya, Yuan Wudi, adalah murid inti. Keduanya bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika kau menyentuh Yuan Bei secara terang-terangan, mereka pasti akan membalas. Dan percayalah, pembalasan mereka tidak akan setengah-setengah." Wei hanya tersenyum tipis. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. "Saya tahu itu, penatua." Nada bicaranya tenang, tapi mantap. "Tapi bahkan jika dia adalah anak dari Raja Langit sekalipun, kalau sudah berani mengincar nyawa saya, jangan harap bisa duduk tenang. Saya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja." Penatuaian menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Kau sendiri yang menentukan jalanmu. Aku hanya mengingatkan, jaga langkahmu. Tapi, semua yang kau katakan hari ini, kuanggap tak pernah kudengar." Sebagai penatua penegakan hukum, sudah jelas ia tak bisa secara terang-terangan berpihak dalam konflik internal sekte. Tapi dengan memilih untuk tidak mendengar, itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah bentuk kepercayaan dan perlindungan diam-diam. Wei paham benar karakter penatuaian. Pria tua itu memang keras kepala, tapi punya prinsip yang jelas. Apa yang boleh dan tak boleh ia lakukan, ada garis yang tak bisa dilewati. Justru karena prinsip itulah ia bisa dipercaya menjaga pilar hukum sekte selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, penatuaian mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, misi yang kau selesaikan kali ini, hasilnya cukup luar biasa. Kau tak hanya merampungkan persoalan di cabang kota Naga Hitam, tapi juga berhasil memberantas perompak dari kelompok He Shui.
Penampilanmu kali ini telah mengangkat muka sekte Raja Perkasa? Wajahnya sedikit melunak. Tatapan matanya kini mengandung rasa bangga yang terselip rapi. Bahkan beberapa tetua yang tadinya tak menganggapmu serius, kini mulai mengubah pandangan mereka. Ada di antara mereka yang menyatakan minat untuk menjadikanmu murid pribadi. Kau sendiri, apa kau punya keinginan tertentu? Wei Yi langsung menunduk hormat dan menjawab dengan penuh hormat. Jika boleh memilih, murid ini lebih suka tetap berada di bawah bimbingan penatua. Bila penatua sudi menerima saya sebagai murid, itu adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Wei Yi bukan orang bodoh. Ia tahu persis di mana harus bersandar. Di antara 4 penatua penegakan sekta, yang paling kuat pengaruhnya selain ketua sekta adalah penatua Yan. Ketua sekta sendiri sudah lama tak menerima murid. Dari 3 penatua lain, 1 punya konflik pribadi dengan Wei Yi, 2 lainnya bahkan tidak pernah berinteraksi langsung dengannya. Secara keseluruhan, penatua Yan adalah satu-satunya pilihan paling masuk akal dan paling aman. Kau ingin jadi muridku? Senyuman nakal tersungging di bibir penatua Yan. Syaratku sangat ketat, kau yakin bisa memenuhi? Wei Yi sempat mengerutkan kening. Tapi sesaat kemudian, ia mengangguk penuh keyakinan. Saya siap menerima ujian apapun, penatua. Baiklah. Penatua yang tertawa kecil, lalu mengeluarkan sebuah medali perunggu kecil dari lengan bajunya dan melemparkannya pada Wei Yi. Untuk sekarang, masuklah dulu ke dalam tim penegakan hukum. Kau akan bergabung di divisi ketiga, skuad makan putih, sebagai pemimpin tim. Wei Yi menerima medali itu dan melihat tulisan kecil yang terukir di atasnya. Pemimpin tim 3 makan putih. Seketika semangat menyala di matanya. Jabatan ini jelas bukan sembarangan. Meski belum resmi menjadi murid penatua Yan, tapi ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Setelah memberi hormat, ia pun berbalik dan keluar dari ruang dalam. Tak lama setelah kepergiannya, muncul seorang pemuda bertubuh kekar dan berwajah jujur. Ia tak lain adalah Zhou Yang, murid pertama penatua Yan, sekaligus orang yang pernah membantu Wei Yi sebelumnya. Guru! Jadi, mulai sekarang, Wei Yi adalah adik seperguruanku ya? Wajah Zhou yang penuh antusias. Penatua Yan meliriknya sambil menghela napas panjang. Kau kelihatan terlalu senang. Hehe, ya jelas. Murid-murid lain punya adik seperguruan, aku dari dulu sendirian terus. Sekarang akhirnya punya juga, dan Wei Yi itu cocok sekali denganku. Jelas aku senang, guru. Zhou yang langsung menggaruk-garuk kepalanya sambil terkekeh polos. Tenang saja, guru. Aku akan jaga adik seperguruanku baik-baik. Penatua Yan mengangguk pelan. Aku sudah menempatkan dia di tim penegak hukum milikmu tim makan putih, kelompok 3. Kalau bisa, bantu perhatikan dia sedikit. Dan satu lagi. Nada suara sang penatua berubah sedikit lebih serius. Perhatikan juga keluarga Yuan itu. Kalau mereka masih berani main kotor, beri sedikit peringatan. Terutama Yuan Hui. Kalau perlu, langsung peringatkan dia secara pribadi. Aku tak mau urusan ini makin runyam. Meski secara terang-terangan penatua Yan tak bisa membela Wei Yi, tapi sebagai gurunya dan juga sebagai sahabat dekat mendiang ayah Wei Yi mana mungkin ia benar-benar lepas tangan? Tentu saja. Serahkan padaku, guru. Zhou yang langsung menepuk dadanya penuh semangat. Adik seperguruanku, hanya aku yang boleh menyiksa. Kalau orang lain berani macam-macam, mereka harus lewat aku dulu. Kalimat itu langsung membocorkan isi hatinya yang sebenarnya. Di sisi lain, Wei Yi tentu saja tak tahu bahwa penatua Yan dan kakak seperguruannya sedang membicarakan nasibnya di belakang layar. Saat ini, ia sedang sibuk mencari markas kelompok barunya kelompok 3 tim makan putih. Ia sudah bertanya ke beberapa murid sebelum akhirnya mendapat jawaban lengkap. Barulah ia sadar bahwa tim penegak hukum dalam sekte Raja Perkasa ternyata adalah struktur militer yang sangat rapi.
Ada 4 tim utama, masing-masing dinamai berdasarkan 4 simbol mitologi besar. Kinglong naga hijau, Baihu makan putih, Xuanwu kura-kura hitam, dan Juk burung merah api. Setiap tim terdiri dari 10 kelompok, dan tiap kelompok memiliki 10 anggota tetap. Dengan total keseluruhan 400 personel elit. Semua anggota tim penegak hukum adalah murid dalam terbaik. Minimal mereka harus memiliki kekuatan tingkat puncak master bela diri Dawushi untuk diterima. Sementara itu, para ketua kelompok wajib sudah melampaui batas itu dan mencapai level roh bela diri Wuling, sebuah pencapaian yang tak bisa diremehkan. Artinya, hanya di posisi kelompok saja, sudah ada 40 praktisi tingkat Wuling, belum termasuk 4 ketua tim dan 1 kepala besar tim penegak hukum. Dengan kata lain, ini adalah pasukan elit kelas 1 yang benar-benar menjaga hukum dan stabilitas dalam sekte. Kini, Penatuaian bukan hanya memberikan Wei posisi tetap, tapi juga langsung mengangkatnya sebagai ketua kelompok 3 tim makan putih. Sebuah posisi yang sangat bergengsi. Ini jelas bukan hanya bentuk perlindungan, tapi juga penghargaan nyata atas keberhasilannya di misi Kota Naga Hitam. Kelompok 3 tim makan putih. Gumam Wei sambil memperhatikan plakat kayu yang tergantung di atas pintu sebuah bangunan kecil. Akhirnya ketemu juga. Baru saja ia mengangkat tangan dan hendak mengetuk pintu, suara gaduh langsung terdengar dari dalam. Mulai sekarang, akulah ketua kelompok 3. Kalau ada yang tidak terima, keluar dan lawan aku sekarang juga. Suara itu keras, penuh arogansi, dan menggema di seluruh lorong. Nada bicaranya tajam seperti pisau dan menyeratkan seseorang yang ingin langsung unjuk gigi. Wei yang sudah siap mengetuk pintu tiba-tiba terdiam. Matanya menyipit. Hah? Ia berdiri tegak di depan pintu, mematung beberapa detik dengan ekspresi terkejut. Kemudian, seolah senyum muncul di wajahnya. Kelihatannya, aku datang di waktu yang sangat tepat. Bab 198, Siapa pemimpinnya? Begitu mendengar suara keras dari dalam ruangan, reaksi pertama Wei adalah, Hah? Kok bisa ada 2 ketua kelompok? Apa Penatuaian salah memberi perintah? Ia segera mundur selangkah dan mengangkat kepala, memeriksa kembali papan nama di atas pintu. Tim makan putih, kelompok 3. Benar, tak salah. Ia lalu menunduk dan melihat kembali lencana komando yang diberikan oleh Penatuaian sebelumnya. Ukiran di atasnya juga jelas menyebutkan, Ketua kelompok 3 makan putih. Wei langsung menyadari sesuatu. Bukan Penatuaian yang salah, pikirnya. Dan bukan juga aku yang salah kamar. Tapi sepertinya ada orang yang mencoba merebut jabatanku. Ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi dingin, senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Ternyata jabatan ketua kelompok ini memang menggiurkan ya, banyak yang ngiler rupanya. Suara tawa kecilnya terdengar hambar dan sinis. Wei tak langsung membuka pintu. Ia memilih berdiri di depan dan diam-diam mendengarkan percakapan di dalam ruangan. Benar saja tak lama kemudian, suara congkak itu kembali terdengar. Dulu kita semua hormat pada kakak senior Liu sebagai ketua kelompok karena dia memang punya kemampuan dan pengalaman. Tapi sekarang dia sudah keluar dari tim penegakan dan posisi ketua ini kosong. Jadi, siapa lagi yang lebih cocok memimpin selain aku? Lanjut suara itu dengan penuh percaya diri. Aku ini senior di kelompok ini. Pengalaman banyak, kekuatan juga tak kalah. Kalau kalian setuju, ayo tanda tangan di sini. Nanti surat ini akan kubawa ke kepala tim. Suara-suara lain mulai terdengar, lebih pelan dan ragu-ragu. Kalau kau ingin posisi itu, ya kami biarkan saja. Tapi soal tanda tangan, kayaknya tidak perlu, deh. Itu suara seseorang yang terdengar jelas takut-takut.
Bentak suara congkak itu lagi. Kau tidak mau? Apa kau menolak? Nada ancamannya tajam dan menusuk. Aku, bukan begitu maksudnya. Suara yang tadi langsung melemah, menggambarkan sikap menyerah. Namun, tak semua suara tunduk. Cih, kau pikir dengan teriak-teriak seperti itu, posisi ketua bisa langsung jatuh ke tanganmu? Kali ini, suara sarkastis terdengar menyela. Apa hakmu? Hakku? Karena aku yang terkuat di sini. Seperti yang sudah kukatakan, kalau ada yang tak puas, keluar. Kita adu kekuatan. Suara keras itu disusul dentuman meja yang menggelegar. Suasana dalam ruangan langsung tegang. Di luar, alis Wei sedikit terangkat. Benar-benar sombong. Tanpa ragu lagi, ia langsung mendorong pintu dan melangkah masuk. Begitu ia muncul, 9 pasang mata langsung menoleh ke arahnya. Satu pemuda berdiri dengan posisi penuh percaya diri, tangan bertolak pinggang, jelas dialah sumber suara congkak tadi. Sementara 8 orang lainnya duduk tersebar di berbagai sudut ruangan. Dari antara 8 itu, 4 wajah langsung membuat Wei tersenyum samar. 4 bersaudara dari keluarga Gongyang. Sepertinya ini juga hasil susunan penatuaian. Dia benar-benar mempersiapkan semuanya untukku. Pikir Wei dalam hati. Orang yang barusan mengucapkan kalimat menentang tadi rupanya adalah Gongyang Bao. Ia sedang duduk malas-malasan di kursi, tubuhnya miring dan bergoyang-goyang pelan. Jelas-jelas tidak menganggap serius si tukang klaim posisi ketua tadi. Sementara itu, Gongyang Go yang paling pendiam dan berwajah dingin justru duduk menghadap keluar jendela, seolah tak peduli pada semua yang terjadi. Matanya bahkan tampak tertutup, seperti sedang tidur. 2 saudara lainnya, Gongyang Jing dan Gongyang Zhong, memiliki sikap lebih tenang dan kalem. Mereka duduk tegak, wajah tanpa ekspresi, tidak memihak namun jelas tidak menunjukkan penghormatan apapun kepada si congkak itu. Selain mereka, ada seorang pemuda berwajah manis, kulit putih bersih dan gigi rapi, yang tampak sedang menunduk diam jelas sedang tertekan oleh suasana. Sisanya, 3 orang lain tampak acuh tak acuh, tapi dengan ekspresi yang sama seperti 4 bersaudara Gongyang tidak setuju, namun malas ribut. Wei segera bisa membaca situasi. Yang bernama Zhang Yang ini memang punya sedikit kekuatan, tapi tidak punya wibawa. Orang-orang di sini hanya diam karena malas cari masalah, bukan karena menghormatinya. Dan kehadiran Wei yang mendadak, tentu saja menarik perhatian semua orang. Gongyang Jing dan Gongyang Zhong langsung berdiri dari kursi mereka. Kakak Wei! Seru mereka hampir bersamaan, suara mereka penuh penghormatan dan sedikit kegembiraan. Ekspresi seluruh ruangan langsung berubah. Pemuda yang berdiri dengan tangan bertolak pinggang Zhang yang mengerutkan alis. Ia menatap Wei dengan pandangan penuh tanda tanya. Siapa dia? Pikirnya. Sementara Wei hanya melangkah pelan ke tengah ruangan, lencana perunggu di tangannya berkilat memantulkan cahaya. Lalu, ia angkat medali itu tinggi-tinggi dan berkata dengan tenang tapi penuh tekanan. Aku Wei, ketua resmi kelompok 3 tim makan putih, ditunjuk langsung oleh penatuaian. Kursi tempat Gongyang Bao bersandar tiba-tiba miring ke samping. Ia hampir saja jatuh ke lantai, tapi wajahnya justru berseri-seri penuh kejutan dan kegembiraan. Kau siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar sekarang juga! Zhang yang akhirnya menoleh. Begitu melihat wajah Wei yang asing baginya, ia langsung membentak tanpa ampun. Sebagai anggota lama tim penegakan, Zhang yang mengenal sebagian besar murid senior. Dan wajah Wei yang baru pertama kali ia lihat membuatnya merasa tak perlu bersikap sopan sedikit pun. Namun, sebelum Wei sempat menjawab. Zhang Yang, itu gaya bicaramu terhadap tamu. Kau kira sedang bicara sama binatang? Suara lantang menggema dari sudut ruangan Gongyang Bao langsung bangkit
dan membentak keras. "Kau!" Zhang Yang melotot hendak membalas, tapi belum sempat bergerak, dua sosok lain sudah berdiri dari kursinya. Gong Yang Jing dan Gong Yang Zhong melangkah maju serempak, menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Bahkan Gong Yang Guo, yang dari tadi tampak tidur dan acuh tak acuh, kini membuka matanya perlahan, lalu duduk tegak, menatap lurus ke arah Zhang Yang. Melihat keempat bersaudara itu bereaksi seperti itu, ekspresi Zhang Yang langsung mengeras. "Apa-apaan ini? Mereka mau bersekongkol melawanku?" Sebagai orang yang sudah lama berada di kelompok ini, Zhang Yang tahu persis kekuatan dari keempat saudara Gong Yang. Mereka memang tidak terlalu menonjol secara individual, tapi bila bersatu, bahkan dirinya pun harus berpikir dua kali. "Sial, begitu aku jadi ketua nanti, mereka berempat akan langsung kupisahkan. Kirim saja ke kelompok berbeda." Gerutunya dalam hati penuh dendam. "Apa maksud kalian ini?" bentaknya. "Kami sedang membahas hal penting. Kenapa kalian biarkan orang asing masuk seenaknya?" Namun, Wei yang sejak tadi diam, kini melangkah maju dengan senyuman tenang. "Orang asing?" katanya ringan. "Sepertinya kau salah orang." Ia pun mengangkat tangannya, menunjukkan lencana komando yang ia bawa, lencana yang terang-terangan bertuliskan Ketua Kelompok 3 Tim Makan Putih. Ukiran tegas dan bercahaya pada logam itu menjadi bukti mutlak. Ruangan langsung hening. Semua orang menatapnya. "Kakak Wei, jadi kau benar-benar ketua kelompok yang baru? Ini kabar bagus sekali." Empat bersaudara Gong Yang menyambut dengan wajah bersinar, bahkan Gong Yang Go tersenyum kecil, hal yang sangat langka. "Jangan-jangan kau ini kakak Wei yang menyelesaikan misi kota naga hitam itu? Katanya kakak Wei berhasil membasmi seluruh geng bandit air hitam juga, dan sekarang terkenal di daerah selatan." Beberapa anggota kelompok yang lain pun mulai menyambut dengan antusias. Mereka tampak tak ragu sedikit pun untuk menerima Wei sebagai pemimpin baru. Wibawa dan prestasinya tak lebih mudah diterima daripada mulut besar penuh omong kosong. Hanya satu orang yang wajahnya berubah seperti menelan batu, Zhang Yang. Dia baru saja mencoba kudeta posisi ketua. Dan sekarang, ketua sahnya muncul di depan mata. Wajahnya berubah merah padam. "Aku tidak terima!" bentaknya tajam, menatap lurus ke arah Wei. Wei mengangkat alis dan menjawab enteng. "Emangnya aku butuh persetujuanmu? Kau!" Zhang Yang kehilangan kata-kata, wajahnya penuh amarah bercampur malu. Dengan cepat, ia menepuk meja dan berteriak. "Kalau kau memang hebat, ayo bertarung 1 lawan 1. Siapa menang, dia yang berhak jadi ketua." Namun, Wei hanya tertawa. "Apa kau pikir aku bodoh?" katanya sinis. "Aku sudah diangkat resmi, punya lencana dan pengakuan dari penatuaian. Untuk apa buang waktu bertarung sama badut macam kau?" Ia melangkah lebih dekat. "Dan, oh ya, biar ku kabari sedikit. Perintah resmi pertamaku sebagai ketua adalah..." Wei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zhang Yang. "Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari kelompok 3 Tim Makan Putih. Selamat, kau resmi dipecat." Senyumnya tetap tenang, namun nadanya tajam bagai pisau. Zhang Yang benar-benar terpukul. "Apa?" dikeluarkan. Dia bahkan belum sempat duduk di kursi ketua, malah didepak dari tim. Itu bukan hanya kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan muka, dan itu jauh lebih menyakitkan. "Aku tak terima. Ini penyalahgunaan wewenang!" jeritnya histeris. "Kau bisa mengeluh sepuasmu," jawab Wei dengan santai. "Tapi kenyataannya, kau bukan bagian dari kelompok ini lagi. Jadi tolong, keluar. Kami ingin bicara soal tugas tanpa kehadiran orang luar." Kali ini, bahkan tanpa perintah,
Semua anggota lainnya bangkit berdiri. Bahkan pemuda-muda yang tadi terlihat ketakutan kini menegakkan tubuh dan berkata lantang. Zhang Yang, kau selama ini selalu menindas kami. Aku sudah lama tak ingin satu tim denganmu. Suasana berbalik total. Zhang Yang akhirnya dipaksa keluar dari ruangan. Wajahnya merah padam, penuh rasa malu, dendam, dan kebencian. Wei Yi menatap punggungnya dengan acuh tak acuh. Kalau kau masih nekat, tinggal datang. Tapi kali ini, aku tak akan ramah. Tentu saja, pengeluaran anggota resmi butuh laporan, tapi dengan restu penatua yang di belakangnya, Wei Yi tahu ini bukan masalah besar. Inilah enaknya kalau punya orang dalam. Wei Yi berbalik menghadap timnya dan berkata dengan semangat. Hari ini kita tidak bicara soal tugas. Aku traktir kalian semua makan di restoran terbaik di dalam sekta. Setuju! Teriakan setuju langsung bergema di seluruh ruangan. Wajah-wajah yang tadi murung, sekarang dipenuhi semangat dan keceriaan. Kelompok 3 yang tadinya hampir terpecah karena intrik kini akhirnya memiliki pemimpin sejati. Bab 199, Traktiran Mewah. Restoran yang dikelola langsung oleh sekte jelas bukanlah tempat biasa. Setiap hidangan yang disajikan di sana diolah dari bahan-bahan kelas atas daging monster langka yang diburu dari pelosok dunia kultivasi dan diproses dengan teknik tinggi oleh para kok yang diundang secara khusus. Bahkan, beberapa masakan dicampur dengan ramuan obat tingkat tinggi, menjadikannya tak hanya lezat dan menggoda, tapi juga penuh khasiat bagi tubuh para praktisi bela diri. Tak sekadar memanjakan lidah, makanan di sini benar-benar bisa meningkatkan kekuatan dan mempercepat proses kultivasi. Tapi tentu saja, satu-satunya kekurangan dari semua itu adalah harganya teramat mahal. Satu kali makan biasa saja bisa menghabiskan lebih dari 1000 tel perak. Jika menunya sedikit lebih mewah, angka itu bisa melonjak menjadi puluhan ribu tel. Tak heran jika tempat seperti ini hanya bisa dinikmati oleh putra-putri keluarga bangsawan atau para murid inti yang punya sumber dana tak terbatas. Namun bagi Wei Yi, uang bukanlah masalah. Setelah menyelesaikan misinya di Kota Naga Hitam, ia meraup untung besar baik dari menjual pil hasil racikan sendiri maupun dari hasil menyapu bersih kelompok bandit air hitam. Kini, di dalam kantong penyimpanannya, ia memiliki lebih dari 3 juta tel perak tunai. Dan jika semua barang jarahan serta harta karun lainnya dijual, jumlah itu bisa melonjak menjadi 5-6 juta tel. Harta sebanyak itu tentu saja membuatnya layak disebut tajir melintir. Tanpa ragu sedikit pun, Wei Yi langsung memesan 1 paket jamuan tertinggi di restoran itu senilai 33.000 tel perak. Menu istimewa pun tersaji. Daging bakar dari monster bertanduk es, sup tulang naga lembah, kue darah phoenix tiruan, dan sederet hidangan eksotis lainnya. Anggur spiritual yang dipendam ratusan tahun juga disajikan, membuat aroma alkohol dan energi spiritual bercampur memenuhi ruangan. 9 orang makan dari siang hingga senja semua kenyang luar biasa. Beberapa yang tak kuat minum langsung tergeletak di atas meja, pingsan dengan senyum puas. Sementara yang lain mabuk bahagia, wajah mereka merah merona penuh semangat. Tak bisa dipungkiri, lewat 1 jamuan ini, hubungan antara Wei Yi dan anggota kelompok barunya langsung mencair. Mereka tidak hanya mulai menghormati, tetapi juga menyukai sang pemimpin baru mereka. Memang benar pepatah lama. Tangan yang memberi tak pernah ditolak, dan mulut yang diberi makan tak pernah membangkang. Di tengah perbincangan santai dan tawa lepas, Wei Yi juga mengetahui satu hal penting. 4 bersaudara Gong Yang ternyata masuk ke tim penegakan atas bantuan seseorang. Jadi sebenarnya semua ini berkat senior Lim Yaofu, ucap Gong Yang Jing sambil menuang minuman. Setelah kakak Wei pergi ke Kota Naga Hitam, si bajingan Long Junli mulai sering datang mengganggu kami. Tapi begitu senior Lim mengetahui hal itu, ia langsung turun tangan menghajarnya. Bukan cuma itu, beliau juga yang memasukkan kami ke tim penegakan, bahkan menempatkan kami semua dalam satu tim. Sejak saat itu,
Long Junli tak pernah muncul lagi. Wei Yi sedikit terkejut. Ia memang pernah menitipkan permintaan kepada Li Miaofu agar menjaga Gong yang bersaudara. Tapi tak menyangka bahwa gadis itu benar-benar bergerak sejauh ini demi membantunya. Dan bukan hanya kami. Lanjut Gong Yang Jong. Julinger juga dibantu masuk ke Balai Alkimia. Ia kini menjadi murid langsung dari salah satu dari 4 penatua penegakan penatua Chu. Kabarnya bakat alkimianya luar biasa, sangat disukai oleh sang penatua. Mendengar itu, Wei Yi merasa hatinya sedikit rumit. Ternyata satu permintaanku waktu itu dibalas sedemikian besar. Aku benar-benar berutang budi. Kalau utang uang, gampang dibayar. Tapi utang budi? Itu lain cerita. Terlebih lagi, Li Miaofu bukan orang biasa, ia adalah murid inti yang sangat berbakat, disukai banyak penatua, dan jelas memiliki masa depan cerah. Wei Yi bahkan merasa dirinya saat ini belum bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana cara membalasnya nanti? Pikirnya sambil menghela napas pelan. Namun, ia segera menyingkirkan kekhawatiran itu, dan menatap Gong yang bersaudara sambil berkata, "Aku yang membuat kalian terlibat, maafkan aku." Ia tahu, masalah dengan keluarga Long tak hanya menyeret dirinya, tapi juga orang-orang yang dekat dengannya. Namun Gong Yang Jing hanya tersenyum dan menggeleng. "Jangan berkata begitu, Kakak Wei. Itu pilihan kami sendiri." "Ya," tambah Gong Yang Guo dengan suara dingin. "Tunggu saja sampai kami semua menembus ranah Spirit Warrior. Saat itu, Long Junli pasti akan kami ajak bicara baik-baik." Wei Yi menatapnya sejenak, lalu mengangguk puas. Gong Yang Guo ternyata telah mencapai puncak Grand Master Martial, hanya setapak lagi dari level Spirit Warrior. Sementara ketiga saudaranya juga tak jauh ketinggalan, semuanya sudah berada di level atas Grand Master Martial. Mereka benar-benar berlatih keras selama beberapa bulan ini. Gumamnya dalam hati. Di sela obrolan, Gong Yang Bao tiba-tiba berseru sambil melirik penuh rasa ingin tahu. "Kakak Wei, ngomong-ngomong, kau dan senior Li itu sebenarnya, apa hubungan kalian?" Begitu pertanyaan itu terlontar, tiga saudaranya langsung menoleh bersamaan, ekspresi mereka penuh rasa penasaran. Wei Yi terkekeh kecil, menatap mereka satu persatu, lalu berkata santai. "Mau tahu ya? Sebenarnya, tak ada hubungan khusus kok." "Cih, siapa juga yang percaya?" "Iya tuh. Paling cuma pura-pura cuek, padahal diam-diam ada apa-apa." Keempat bersaudara Gong Yang langsung mengangkat alis, menghela napas kecewa, dan melemparkan pandangan mencurigakan, membuat Wei Yi hanya bisa tertawa geli sambil mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi. "Minum saja, kalian ini terlalu kepo." Suasana pun kembali ramai dengan tawa dan senda gurau. Di bawah cahaya lampu batu spiritual, gelas-gelas terus terangkat, dan suasana malam itu menjadi awal yang hangat bagi kekompakan mereka di tim makan putih kelompok 3. "Tidak ada hubungan apa-apa, tapi mau membantu sebegitu besar." Keempat bersaudara Gong yang saling melirik. Mereka memang tak terlalu pintar dalam hal lain, tapi bukan berarti mereka bodoh. Sejak pertama kali masuk sekte ini, semua orang tahu bahwa senior Li Miaofu adalah sosok yang sangat tertutup. Tak hanya menjauhi murid laki-laki, bahkan di kalangan murid perempuan pun nyaris tak punya teman dekat. Apalagi sampai rela turun tangan langsung membantu seseorang. Kalau katanya, tak ada hubungan. Jujur saja, mereka berempat sangat sulit untuk percaya. Namun Wei Yi tidak berniat menjelaskan lebih lanjut, dan mereka pun tidak mungkin memaksa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menarik napas pasrah dan mengangkat cangkir masing-masing, lalu bersama-sama menggempur Wei Yi dengan beberapa gelas besar anggur. Sore pun tiba saat mereka kembali ke markas pavilion penegakan. Cahaya senja menyinari atap-atap ubin berwarna hitam keunguan, membawa hawa tenang selepas tawa riang yang bergema sepanjang jalan. Namun ketika mereka baru saja memasuki kompleks pavilion dan hendak kembali ke ruangan mereka masing-masing,
mereka mendapati seseorang telah menunggu di depan pintu. Sosok itu tampak berdiri santai dengan tangan menyilang, mengenakan jubah resmi penegakan yang berkibar ditiup angin senja. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya ramah namun tegas. Itu adalah Zhao Yang. Melihatnya, keempat bersaudara Gong yang langsung terkejut, kemudian buru-buru melangkah maju dan membungkuk dengan penuh hormat. "Salam hormat, Kapten!" "Kapten?" Wei mengerutkan alis, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Salah satu dari mereka cepat-cepat menjelaskan. "Kakak Zhao yang adalah kapten besar penegakan. Beliau membawai seluruh tim di bawah 4 divisi All Azure Dragon, White Tiger, Black Tortoise, dan Vermilion Bird." Wei tercengang. Ternyata pria ini adalah kapten tertinggi dari seluruh pasukan penegakan? "Bagaimana mungkin aku tak mengenalmu, Kakak Zhao? Justru aku belum sempat berterima kasih waktu itu." Wei cepat-cepat menyesuaikan sikap dan mengucapkan rasa hormat. Zhao yang tersenyum santai. Meskipun di dalam hati dia tahu hubungan antara Wei dan gurunya Penatuaian semakin erat, tapi karena belum diumumkan secara resmi, maka ia pun memilih untuk tidak menyinggungnya. "Ah, itu cuma masalah kecil. Tak perlu dibesar-besarkan." Zhao yang melambaikan tangan dengan santai, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen gulungan dari dalam lengan bajunya. "Aku kesini kali ini karena ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh tim 3 dari divisi makan putih." Wei menerimanya dengan bingung, masih belum memahami situasi sepenuhnya. Sementara itu, Gong yang bersaudara sudah mencondongkan tubuh mereka, masing-masing memasang ekspresi penasaran. 10 kepala langsung menunduk mendekati gulungan-gulungan tersebut, dan ketika isi tugas terbaca dengan jelas, mata mereka langsung membelalak. "Apa? Menangkap Huang Xirong? Bukankah dia murid pribadi Penatua Tai? Dan ini, Senior Xing juga masuk daftar. Bukankah dia keponakan dari salah satu tetua divisi Azure Dragon? Tunggu, ini Dragon Bufan? Anak dari keluarga Long. Bukankah urusan terakhirnya ditangani oleh tim 5 dari Black Tortoise?" Suara gaduh segera memenuhi ruangan. Bahkan Gong Yang Go yang biasanya kalem, kali ini ikut mengerutkan kening. Sementara itu, Wei hanya bisa memandangi daftar nama itu tanpa ekspresi. Jujur saja, ia belum sepenuhnya memahami betapa rumitnya politik internal sekta, jadi tak tahu harus bereaksi seperti apa. "Semua tugas ini berbahaya?" Ia akhirnya bertanya pelan pada Gong Yang Zhong. Gong Yang Zhong menghela napas dan menjawab dengan senyum masam. "Bukan berbahaya, tapi menyebalkan. Orang-orang dalam daftar ini memang melanggar aturan, tapi mereka semua berasal dari kalangan berpengaruh. Jadi, bisa dibilang masalah ini lebih ke soal politik ketimbang penegakan hukum." Wei langsung menatap Zhao yang dengan lebih serius. "Kapten Zhao, saya ingin memastikan sesuatu. Semua orang dalam daftar ini benar-benar melanggar hukum sekta?" Zhao yang tersenyum tenang, namun matanya memancarkan ketegasan yang luar biasa. "Kalau tidak melanggar, namanya tidak akan muncul di pavilion penegakan. Tugas-tugas ini memang tidak mudah. Beberapa tim sudah kuutus sebelumnya, tapi semuanya gagal. Karena itu aku mengalihkan tugas ini ke timmu. Aku yakin kau tidak akan mengecewakan harapanku, bukan begitu, Wei Shidi?" Zhao yang berkata demikian sambil tersenyum, tapi bagi Wei, senyuman itu seolah menyimpan tekanan halus yang sulit diabaikan. Wei cuma bisa tersenyum pahit. Dengan kata-kata seperti itu, aku mana bisa menolak? Bab 200, Penegakan Pertama. Tugas utama dari pasukan penegakan dalam sekta Overlord Raja adalah 1. Menegakkan hukum sekta. Namun, penegakan ini terbagi menjadi 2 jenis misi besar untuk urusan internal dan eksternal. Bagi para anggota pasukan, semua orang lebih suka menjalankan misi eksternal. Kenapa? Karena membasmi bandit, menindak sekte jahat, atau bahkan menghabisi seluruh klan musuh tak akan menimbulkan beban moral apapun. Korbannya adalah orang luar,
bukan sesama murid. Sebaliknya, misi internal jauh lebih rumit. Karena itu berarti kamu harus menyeret, menangkap, atau bahkan menghukum sesama saudara seperguruanmu sendiri. Meskipun mereka benar-benar bersalah dan melanggar aturan sekta, jika itu bukan pelanggaran besar seperti berkhianat atau membunuh guru sendiri, maka hubungan persaudaraan dalam sekta tetap menjadi pertimbangan berat. Apalagi jika yang harus ditindak itu adalah anak-anak para tokoh berkuasa. Bayangkan saja, kamu menjewer seorang murid, tapi ternyata ayahnya adalah tetua penegak hukum, pamannya kepala aula pelatihan, dan gurunya seorang sesepuh agung. Bukan tidak mungkin, si penegak malah yang akan celaka belakangan. Karena itulah tugas-tugas semacam itu jarang disentuh. Bukan karena takut, tapi karena memang tidak bisa diselesaikan. Sampai akhirnya, semua tugas yang menumpuk itu, kini dilemparkan semuanya ke tangan Wei. Sebagai anggota baru dari pasukan penegakan, Wei tidak memiliki hak untuk menolak. Mau sanggup atau tidak, yang bisa ia lakukan hanyalah menerima lalu menghadapi kenyataan. Tengah malam. Dalam keheningan pavilion penegakan, lampu-lampu masih menyala di ruangan utama. Penatua yang duduk di balik meja batu panjang, menatap tumpukan dokumen yang belum selesai ia telaah. Cahaya lentera menyinari wajahnya yang tajam dan penuh pengalaman. Zhou Yang, sang kapten besar, berdiri tidak jauh dari sana. Alisnya mengerut dalam, wajahnya mengandung kekhawatiran yang sulit ia sembunyikan. Setelah lama diam, akhirnya ia melangkah maju dan berkata dengan suara pelan namun tegas. "Guru, Anda menyerahkan semua tugas itu ke adik junior saya. Apa tidak terlalu berbahaya?" Ternyata, seluruh penugasan kepada Wei bukanlah inisiatif Zhou Yang sendiri. Semua ini adalah rencana penatuaian. Zhou Yang sebenarnya cukup khawatir. Ia tahu betul bahwa nama-nama dalam daftar tugas itu bukan orang sembarangan. Banyak di antaranya adalah tulang keras yang sudah berkali-kali berurusan dengan pavilion penegakan tapi tetap tak kapok. Apalagi, mereka semua punya latar belakang yang kuat, sehingga sudah lama kebal terhadap tekanan dari penegakan. "Atau, biar aku yang turun tangan, guru." Zhou yang akhirnya berkata juga, tak tahan melihat adik juniornya baru masuk penegakan langsung dilempar ke lubang harimau. Namun penatuaian mendongak, menatapnya datar, lalu bertanya dingin. "Kau lagi senggang, ya? Kalau begitu, bagaimana kalau kuberi kau beberapa tugas tambahan?" Zhou yang langsung mengangkat tangan, menggeleng-geleng dan tertawa kaku. Tidak, saya sibuk sekali akhir-akhir ini, guru, benar-benar sibuk." Penatuaian mendengus pelan lalu meletakkan kuasnya. Ia bersandar sedikit dan menarik napas sebelum berkata. "Jade yang tak biasa, tak akan pernah jadi permata. Apa kau kira aku menaruhnya di pasukan penegakan agar dia bisa bersantai-santai di sana?" Zhou yang membuka mulut, ingin membalas, tapi tak sempat bicara, penatuaian sudah melanjutkan. "Jangan bilang padaku, kau mengira aku sengaja ingin mencelakainya?" Nada suaranya makin dingin. Zhou Yang pun hanya bisa menunduk dan tertawa pahit. Ia tahu benar sifat gurunya. Kalau sudah berbicara seperti itu, tak ada gunanya membantah. Penatuaian menutup mata sejenak, lalu menjelaskan lebih lanjut. "Wei punya bakat, punya kemampuan. Satu-satunya yang ia kurang hanyalah reputasi dan pengaruh dalam sekte ini. Dan bagaimana cara tercepat mendapatkan pengaruh? Tentu saja dengan menjatuhkan orang lain. Dalam dunia ini, hanya mereka yang bisa berdiri di atas mayat saingannya yang akan dikenali dan dihormati. Dan orang-orang busuk yang tak becus, tapi karena punya koneksi tetap dibiarkan hidup, itulah batu asahan yang paling tajam. Latar belakang mereka, HMPH, selama aku masih duduk di pavilion penegakan, siapa yang berani menggoyangnya? Selama ia menjalankan perintah sekta, siapapun yang menyentuhnya akan berurusan langsung denganku." Mendengar itu, Zhou yang terperangah. Mulutnya ternganga sedikit. Dalam sekejap, semuanya menjadi sangat jelas.
Guru tidak sedang mencelakai Wei, beliau sedang memberinya kesempatan untuk naik kelas. Barulah saat itu Zhao yang benar-benar paham betapa dalam dan jauhnya pertimbangan gurunya. Penatua yang menatap murid sulungnya dengan tatapan sayu, lalu menghela napas pelan. Kau ini tetap saja terlalu lurus dan terlalu jujur. Sebagai murid, Zhao yang memang nyaris tak punya celah. Penatua yang sangat puas dengan karakternya, sikapnya, serta dedikasinya yang tak berubah sejak muda. Namun dalam hal kelulusan, dalam hal kecerdikan dan permainan situasi, ia memang agak kaku. Sedikit terlalu berpegang pada aturan. Sebaliknya, Wei murid barunya justru punya semua celah yang kurang itu. Anak itu malah terlalu pandai berputar. Bahkan mungkin suatu hari nanti, bisa-bisa aku pun ikut dia kelabui. Walau mengatakannya dengan sedikit keluhan, bibir penatuayan tetap tak kuasa menahan senyuman lembut yang perlahan terbit. Dalam hatinya, ia tahu jika Wei tidak ditantang dan diuji sekarang, maka semua potensinya akan sia-sia. Keesokan paginya, cahaya mentari pagi baru saja menyentuh puncak langit timur ketika Wei melangkah memasuki ruang markas tim 3 White Tiger di pavilion penegakan. Di dalam, 8 anggotanya telah berkumpul. Namun suasananya sedikit tegang. Ketua, apa kita benar-benar akan melaksanakan tugas ini? Benar juga. Bagaimana kalau kita tunda dulu? Setidaknya tunggu beberapa hari. Beberapa orang bergumam dengan raut khawatir. Kalau memang harus juga, bagaimana kalau kita pilih target yang lebih mudah ditangani? Anggap saja untuk pemanasan. Saran Gong Yang Bao sambil mengedipkan matanya penuh siasat. Mendengar itu, mata beberapa orang langsung berbinar. Ide bagus, pikir mereka. Tugas tetap jalan, tapi tak perlu langsung main kasar ke orang yang punya backing besar. Namun Wei hanya menatap mereka dengan tenang. Suara lembutnya menyusul, mengandung nada dingin yang membuat suasana seketika berubah. Kalian ini anggota pasukan penegakan, kan? Kalau kalian semua cuma berani menindak yang lemah, tapi ciut menghadapi yang kuat, apa artinya keberadaan pasukan ini? Lalu, di mana wibawa hukum sekta? Seketika, semua terdiam. Tak ada yang menjawab. Bahkan Gong Yang Bao yang biasanya paling cerewet, hanya bisa menunduk malu. Tunjukkan padaku daftar tugas paling atas. Wei Yi mengulurkan tangannya. Gong Yang Jong buru-buru menyerahkan selembar gulungan tugas, lengkap dengan detail informasi. Target pertama, Huang Xirong. Dia dikenal suka mengganggu para murid perempuan. Sudah berulang kali tertangkap mencoba mengintip di pemandian wanita, bahkan menyebar gosip dan fitnah tentang mereka. Namun bukannya merasa malu, dia malah menyombongkan diri. Hukum sekta belum sempat menyentuhnya karena ayahnya adalah seorang penatua sekta, dan dia sendiri cukup kuat. Beberapa kali dikirim petugas penegak pun tak berhasil menangkapnya. Terakhir, dia bahkan kabur dan bersembunyi di kediaman ayahnya. Wei Yi mendengarkan dengan ekspresi datar, lalu menatap namanya. Huang Xirong, ya? Ia tersenyum tipis. Sejenis bajingan sok hebat yang hidup dari nama orang tuanya. Ia melipat gulungan itu, lalu berdiri tegak. Kalau begitu, dia akan jadi sasaran pertama kita. Setelah mengucapkan itu, Wei Yi langsung berjalan keluar. Mantap. Tanpa keraguan. Tanpa diskusi lagi. Sisa 8 orang hanya bisa saling memandang, terdiam. Seriusan? Tanpa pikir panjang begitu? Itu anak penatua Huang, Lo. Kalaupun benar-benar bersalah, bukan berarti penatua Huang akan tinggal diam jika putranya dipermalukan. Belum lagi, Huang Xirong bukan anak baru kemarin sore. Kalau mudah ditangkap, sudah dari dulu ia masuk sel. Bagaimana dong? Bisik salah satu dari mereka. Ya jelas ikut dong. Masa cuma diam? Gong Yang bersaudara langsung menyusul keluar. Mereka sudah sepakat, selama Wei Yi memimpin, mereka akan berdiri di belakangnya.
Pemuda-muda berwajah lembut yang semalam hanya menunduk di jamuan, juga segera bangkit dan mengejar. Sisanya? Ya, tak enak juga kalau malah jadi satu-satunya yang tinggal. Akhirnya, semuanya ikut pergi. 2 cawan teh kemudian, tim 3 White Tiger sudah berdiri di depan sebuah istana kecil di lereng tengah gunung, tempat salah satu penatua sekta tinggal. Huang Shirong saat ini memang sedang berada di tempat ini, menurut laporan, berlindung di bawah naungan ayahnya. Di pelataran samping istana, terdapat sebuah pavilion batu dengan meja teh dan kursi-kursi. Di sanalah Wei Yi melihat sosok yang wajahnya sangat mirip dengan gambar di gulungan tugas. Rambut disisir licin, wajah halus berminyak, senyum yang terasa menjengkelkan. Tak ragu, Wei Yi melangkah mendekat, lalu mengeluarkan lencana otoritasnya sebagai ketua tim 3 White Tiger. Aku Wei Yi, ketua tim penegakan White Tiger kelompok 3. Huang Shirong, ikut denganku ke pavilion penegakan. Suaranya tenang, datar tapi penuh ketegasan. Sosok muda di pavilion itu, yang sedang menyantap kudapan mahal sambil disuguhi teh wangi, perlahan menoleh. Di balik raut manis dan gaya perlente, sorot matanya langsung berubah tajam. Bab 201, tanpa aturan, takkan tercipta ketertiban.